Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Buaya 4 meter ditangkap usai terkam seorang pemancing. Asa guru honorer puluhan tahun mengabdi tetap semangat mengajar. Masakan akulturasi peranakan Tionghoa. Seekor buaya muara panjang 4 meter dan berat 100 kg ditangkap warga Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Karena bobotnya yang cukup besar, warga kesulitan mengevakuasi satwa liar ini ke daratan. Untuk menahan amukan hewan tersebut, warga mengikatnya menggunakan tali tambang dan bambu. Satwa bernama latin Crocodylus porosus tersebut ditangkap setelah menerkam seorang pemancing di sekitar muara Sumur. Sebelum ditangkap, warga memasang perangkap di lokasi muara karena khawatir buaya akan kembali menyerang warga yang sedang beraktivitas. Setelah adanya ditangkap oleh warga sekitar, maka kami dari Polsek Sumur mendatangi TKP. Kemudian karena warga antusiasnya luar biasa, maka kami dari Polsek mengevakuasi buaya tersebut ke Polsek Sumur. Namun buaya akhirnya mati saat dibawa ke Kota Serang. Penguburan bangkai buaya dilakukan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Seksi Konservasi 1 Wilayah Serang, Banten di kawasan Cagar Alam Paninjauan, Kabupaten Serang. Penangkapan buaya dilakukan 4 hari setelah menerkam seorang pemancing di muara Sumur hingga mengalami luka berat. Buaya yang kemarin kita evakuasi kan itu pertama itu kondisinya dalam keadaan sudah lemah ya, akibat yang tadi saya sampaikan itu ada beberapa luka di punggungnya. Selanjutnya buaya itu mati tersakan kita kubur. Ya ada beberapa luka di punggungnya, terutama itu luka tusukan benda tajam, terus ada kawat seling sempat masuk. Itu diduga karena ada mata tombak yang di dalam atau kail yang mungkin karena tertancap sampai ke dalam dan ada kawat seling. Petugas BKSDA menghimbau masyarakat agar tidak mengganggu habitat buaya di sekitar muara agar tidak terjadi lagi konflik manusia dengan hewan buas. Masyarakat dihimbau agar melapor ke petugas BKSDA jika menemukan buaya yang membahayakan keselamatan manusia. Andre Sopian dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang. Seperti inilah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Solehan, seorang guru honorer yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri 2 Pajangan, Lebak. Hampir 20 tahun lebih, ia berjalan kaki sekitar 1 km menyusuri jalan poros desa menuju sekolah tempat ia mengajar. Suka duka menjadi guru honorer telah Solehan lalui dengan penuh kesabaran. 6 kepala sekolah silih berganti menjadi pemimpinnya dan entah berapa ratus siswa yang telah ia didik dan menjadi manusia yang berguna untuk negeri ini. Meskipun sudah puluhan tahun mengabdi dan ikut mencerdaskan anak bangsa, di umur 50 tahun usianya, Solehan masih tetap guru honorer. Sudah 20 tahun lebih dirinya mengajar. Saat ini honor yang ia terima sebesar Rp1.200.000 yang dibayar per 3 bulan dari dana pos. Sejumlah tes untuk menjadi aparatur sipil negara telah dilalui dan terakhir mengikuti tes P3K namun gagal. Kekurangan administrasi berupa ijazah S1 menjadi kendala yang harus dihadapinya. Pertama saya kesini mendapatkan uang honor dari BP3 sebesar Rp25.000. Zaman kepalanya Pak Jadidin. Saya udah mencapai 6 kepala sekolah sampai sekarang. Bahkan ada didik saya yang pertama lulus, asuhan saya, didikan saya, sekarang sudah masuk P3K.
Ada yang jadi polisi, ya, ada yang jadi TU di sini. Jadi karena niat hati, ya, saya putra daerah ingin majukan anak daerah sendiri, meskipun saya bagaimana di keluarga tetap saya mengedepankan pendidikan dulu. Karena pengabdian saya mudah-mudahan Allah yang membalas. Tapi mudah-mudahan pemerintah juga dibuka hatinya, dibuka matanya, karena pengabdian saya. Mudah-mudahan melaksanakan tugas, saya ke sawah, ke kebun, ya, nyadap, macul, dikasar nama Pak, demi menambah penghasilan untuk menafkahi keluarga. Oh, jadi selain ngajar, Bapak untuk memenuhi kebutuhan itu tadi ya, bertani juga ya? Bertani, alhamdulillah. Jadi dari gaji 25.000 per bulan loh, Pak? Iya. Sampai sekarang berapa? Sampai sekarang sudah mencapai 1.300.000 dari bos. Oh gitu, itu dibayarnya per 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Di Hari Pendidikan Nasional ini, dirinya berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi dirinya dan guru honorer lainnya di Kabupaten Lebak yang terkendala masalah administrasi untuk dipermudah menjadi P3K. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Warga di Ciwaru, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, digegerkan dengan suara ledakan yang keras. Ledakan tersebut berasal dari sejumlah tabung gas yang bocor. Akibat ledakan tersebut, seorang warga mengalami luka bakar hingga 40%. Selain itu, rumah korban juga rusak parah. Ledakan terjadi sekitar pukul 10 malam saat korban hendak memasak ikan. Saat menyalakan kompor, ledakan terjadi sehingga menyebabkan korban mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga dan warga sekitar kemudian membantu membersihkan rumah korban yang rusak. Kerusakan dengan sampah ini mungkin hampir 40%. Mungkin dari yang paling parah di dapur, juga banyak genteng yang bocor, terus juga plafon-plafon hancur. Mungkin kita dengan warga, dengan Pak Babin, dengan semuanya kita ikut-ikut bersih-bersih. Warga yang menggunakan gas dihimbau untuk senantiasa berhati-hati, terlebih apabila sudah mencium bau gas di dapur. Warga diminta untuk tidak menyalakan kompor dan segera melepaskan tabung gas dari regulatornya. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Warga Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang digegerkan dengan penemuan bayi di dalam kardus yang tergeletak di pinggir jalan. Bayi berusia 1 hari tersebut lahir dengan kondisi bibir sumbing. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan kain pengikat tali pusar bayi. Dari barang bukti inilah, polisi akhirnya menemukan lokasi bayi dilahirkan dan identitas orang tua bayi. Pelaku pembuangan bayi berinisial HS yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang nasi goreng keliling. Ibu dari sang bayi tersebut ternyata anak kandung HS dan menjalani hubungan gelap sudah 1 tahun. Pelaku nekat membuang bayi tersebut karena malu dan tidak mempunyai biaya, terlebih bayi lahir dalam kondisi tidak normal. Diperoleh keterangan bahwa benar bahwa ada bidan yang membantu melahirkan seorang bayi dengan kondisi yang cacat, ya, cacat atau sumbing di bagian bibir. Dari situ kemudian diperoleh identitas tersangka, di mana identitas tersangka inisial AS. Setelah ditemukan, bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 305 KUHP dengan hukuman di atas